karakter cewek kayak sifat-sifat cewek gak sih gitu kan. Mungkin emang lebih perasa kalau misalnya kita bandingkan dengan pria gitu ya. Aku terlalu mementingkan omongan orang dan perasaan orang lain, jujur. Kadang aku tuh keras kepala, gak mau dengerin orang. Kadang aku juga ngikutin arahan. Gimana aku gak bisa nyondongin diri sendiri gitu. Kayak anggapnya manusia aja. Manusia tuh diciptakan sangat-sangat unik gitu kan. Maksudnya ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini gitu. Betul. Jadi mau kalian termasuk manapun ya, kalian pasti punya plus minusnya masing-masing. Balik lagi di channel NVC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Nah, kali ini kita bakal bahas dengan tema yang pastinya selalu menarik, yaitu tentang karakter cewek. Wow. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng Kakak Shirley. Halo. Halo guys. Sudah lama ya gak ketemu ya. Lama banget, aku kangen banget sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Shirley. Oke. Tapi sebelum ngobrol bareng nih Mbak, kita jangan lupa untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari channel NVC Media. Oke. Kita langsung aja gak sih Mbak ngobrol-ngobrol tentang tema karakter cewek ini. Agak semangat ya. Gak apa-apa ya. Oke. Apa nih Mel? Karakter cewek sebenarnya karakter cewek ini apa ya? Kalau misalnya aku denger temanya karakter cewek kayak sifat-sifat cewek gak sih gitu kan? Oh gitu. Iya. Oke. Tapi menurut Mbak sendiri, kita mau dari pertanyaan yang paling dasar nih Mbak. Pengertian dari karakter orang itu seperti apa sih Mbak? Karakter orang itu sebenarnya ya dari sifat-sifat, kebiasaan, pola pikir, itu kan jadi ciri khas lah gitu. Misalnya Shirley ini orangnya ceria nih gitu. Terus ini terus itu dan lain sebagainya gitu. Oh ya udah ini Shirley mah gitu. Atau biasanya kalau yang suaranya kayak halo ya misalnya kayak gitu. Itu Amel tuh biasanya. Nah, bisa jadi gitu kan. Iya, betul. Jadi bener-bener kombinasi dan campuran dari berbagai macam lah ya gitu ya. Dari tadi sifat, kebiasaan, pola pikir, itu semua kombinasi dan juga ya kita bawaan dari genetik juga sih gitu. Jadilah karakter kita gitu. Betul. Oke. Terus kayaknya kebanyakan cewek kan punya karakter yang sama nggak sih Mbak? Kan kita sama cewek nih. Bisa katanya jadi sih, punya karakter yang sama. Emang ada yang lebih spesifik gitu? Yes. Apa Mbak menurut Mbak karakter cewek yang kayak spesifik tuh sama gitu kita tuh? As simple as ini ya. Apa ya? Bingung perasa, juga sih sama-sama perasa. Iya, mungkin naluri biasanya tuh kuat sih naluri cewek. Mudah kebawa perasaan gak sih gitu? Iya, balik lagi sih sebenarnya memang in general ya gitu anggapannya mungkin memang lebih perasa kalau misalnya kita bandingkan dengan pria gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ya memang tapi masing-masing orang pun punya kadarnya masing-masing gitu. Benar. Iya sih benar. Aku juga iya, maksudnya tuh kayak setiap cewek tuh punya kadar masing-masing dan terus karakternya tuh beda-beda. Kadang ada faktor keturunan gak sih karakter itu? Kayak misalnya kayak apa ya, karakter misalnya aku dari mama aku orangnya tuh udah kayak ngomongnya tuh lantang gitu. Nah, ke anaknya juga jadi lantang gitu. Bisa jadi. Tapi Mbak sendiri kayak gimana karakter yang dari lahir gitu, ke bawah-bawah sampai ke anaknya gitu? Aku kan belum punya anak. Maksudnya dari ibu Mbak Shirley, turun ke Mbak Shirley gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dibilang karakter apa ya? Mungkin lebih ke YOLO-nya. YOLO tuh apa? YOLO tuh you only live once. Maksudnya kayak ada challenge ini nih, ya udah lakuin aja. Ada challenge ini, ya udah lakuin aja gitu. Jadi kayak nggak mikir lah, maksudnya mikir tetepan, cuman maksudnya kayak ya udah kapan lagi gitu kan. Mikirnya lebih ke situ sih mungkin. Nggak menyia-nyiakan kesempatan nggak gitu ya? Iya, modelannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan, terus memang kita juga bisa gitu ya ngelakuinnya, ya udah gas aja gitu. Nggak takut sama sekali gitu? Pasti ada takut sih. Tapi kayak tetap dilakuin gitu karena diterabas aja, gara-gara emang sikapnya teh gimana ya? Kalau bahasa Sundanya tuh, kalau bahasa Sunda Indonesia maksudnya, bahasanya tuh sikapnya tuh kayak
ya tantangannya itu harus dijalani gitu. Iya, jalanin aja gitu. Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Iya, jalanin aja gitu. Tapi kadang sampai kayak nangis gak gara-gara suatu keputusan Mbak sendiri gitu? Agak lupa ya aku sebenarnya gitu. Pernah nangis atau enggak? Cuman maksudnya untuk keputusan yang aku ambil sendiri ya. So far sih, tapi yang aku ingat-ingat lagi. Aku punya moto itu ya ini anggapannya ambil keputusan, memang keputusan memang sekiranya kamu bisa bahagia gitu. Jadi apa sih namanya, kalau misalnya yang sampai bikin nangis ya aku nggak nginget-nginget juga, tapi anggapannya aku menganggap bahwa ya semua keputusan yang udah aku ambil yaitu ya resikonya di aku, dan itu emang aku jalanin lah sebisanya, dan jadi journey jadi pengalaman gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Itu kan berarti dari pengalaman Mbak sendiri gitu ya. Nah, menurut kebanyakan nih ya Mbak, sekarang tuh katanya cewek tuh punya karakter yang lebih spesifik banget nih. Ada 6. Ada alpha, beta, delta, gamma, omega, dan sigma. Gitu. Oke. Oh, tapi Mel, aku mau ngebahas dikit. Ini mungkin kita, ini ya guys, sebenarnya alpha, beta, delta, gamma, omega, sigma itu tuh kayaknya juga dimiliki oleh pria gitu. Tapi hari ini kita bisa lebih spesifik untuk bahas yang perempuan. Female, yang bahas ceweknya gitu. Karena kan ada yang alpha male, alpha female gitu-gitu. Jadi memang pasti ada, maksudnya ini tuh ada 2, jadi bisa cewek bisa cowok, tapi kita lebih fokus bahas yang female, yang cewek. Tapi aku baru tahu loh kalau misalnya karakter cewek tuh ada berbagai gitu. Ada berbagai poin gitu lah Mbak. Iya. Ini sebenarnya kalau yang aku paham sekilas kayak alpha, beta, sigma, biasanya aku lebih pahamnya sama yang 3 ini doang malah. Alpha, beta, sigma gitu. Nah, kalau yang 3 itu sebenarnya ini ya, karena sering muncul ya di Instagram, TikTok, banyak banget gitu kan. Alpha sih aku yang sering muncul tuh alpha. Makanya, tapi sigma sama omega aku baru denger gitu. Oh iya? Oke, kita bahas ya. Oke. Aku sebenarnya di sini juga pengen tahu sih itu karakter cewek itu apa aja sih dari Mbak sendiri sebagai ini. Aku kayak pengen dengar sendiri apa sih gitu, kayak si alpha, beta, omega gitu. Karena yang aku tahu, aku dengar omega, telur apa ya gitu. Telur omega. Telur omega. Iya. Benar. Ternyata banyak juga ya Mbak, ternyata karakter cewek itu. Terus yang mau dibahas tuh ada apa aja nih kita Mbak? Kita yang mau dibahas ada alpha, beta, sama omega nggak ya? Omega dibahas nggak? Bahas dong, kan aku baru tahu nih, aku taunya telur doang nih omega. Oke, kita bahas 3 itu ya gitu. Jadi hari ini kita fokus bahas 3 itu ya guys. Dan dari namanya juga udah beda banget nih. Dari si alpha, beta, omega, telur gitu kan. Waduh, telur, oke. Enggak. Bener banget, namanya tuh kan pengertian karakternya tuh masing-masing ya. Kayak ada karakter masing-masing dari setiap karakter itu. Kalau dari menurut Mbak sendiri, alpha itu apa sih Mbak? Nih, kita bacain aja ya guys, biar gak salah-salah ya. Kalau dari alpha gitu. Nah, alpha female itu perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, serta kekuatan gitu. Nah, kalau misalnya beta female ya Mel, itu tuh perempuan yang mudah berteman dengan siapapun, terus suka menolong dan tidak reaktif. Biasanya seperti itu ya. Ini in general ya, in general nih. Nah, terus kalau misalnya omega female itu biasanya dikategorikan sebagai orang yang introvert lantaran sifat pemalunya. Namun, perempuan dengan tipe ini sangat teguh menggapai impian dan terkenal pintar. Ada ini ya, negatif sama positifnya di setiap karakter. Iya, betul. Dan pasti sih. Dari pengertiannya cukup ini ya, cukup apa ya? Agak bisa menyimpulkan aku apa ya gitu. Menurut Mbak sendiri termasuk karakter yang mana kalau Mbak sendiri? Kalau dari 3 ini ya, kita ngomongnya 3 ini sepertinya aku lebih ke alpha kayaknya. Ke alpha ya? Ke alpha. Kayaknya aku lebih ke alpha sih. Tapi aku pengen tahu nih pendapat kamu sendiri juga. Kalau kamu, kalau menurut kamu aku yang mana masukkan? Kalau menurut aku setuju sih sama alpha, karena dari artinya aja wanita yang percaya diri gitu. Percaya diri, punya kepemimpinan, dan aku lihat itu dari Mbak gitu. Iya gak sih, ya kan?
Ya kalau dari 3 sih ya yang ngedeketin Alpha sih gitu. Yang ngedeketin Alpha? Bukan. Kirain yang ngedeketin Alpha juga gitu karakternya. Nah itu kan katanya kata Mbak bisa cewek sama cowok. Iya benar. Agak. Oh iya, jadi aku jadi pengen ada pertanyaan tambahan nih. Apaan? Mbak sendiri pengen punya cowok yang karakternya kayak Alpha juga? Waduh. Soalnya tadi menyinggung mendekati Alpha, deketin Alpha gitu. Kayak aku deketin yang Alpha juga nggak sih gitu? Sebenarnya ya kocak sih. Ini kalau sedikit boleh gak sih Mbak kayak pengen punya karakter gitu, boleh gak sih? Boleh. Ini kalau bagi yang ngedeketin ya, lihat ini aja kayak ini nih. Karena aku biasanya kalau sekarang ya aku ditanyain aku nggak pernah mau jawab sebenarnya. Kalau kamu tipe kriteria cowoknya gimana? Ya nggak tahu. Cari tahu aja sendiri gitu ya. Cari tahu aja sendiri gitu. Kalau di sini gimana? Oke, kita spill dikit-dikit. Oke, dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Sebenarnya diriku nggak ada yang kayak harus yang alpha, harus yang beta, omega gitu. Iya, yang apa gitu kan. Enggak sih gitu. Cuman sebenarnya mana yang nyambung gitu. Cuman dulu sebelumnya ya kalau misalnya bergambar dari historical gitu. Anggapannya aku merasa aku lebih alpha daripada pasangan gitu. Nah, terus habis itu ya feels-nya tuh kayak aku yang nge-guide gitu loh. Ayo gini, ayo gitu. Jadi anggapnya yang on tuh Mbak gitu. Yes, gitu. Jadi maunya kayak gitu. Enggak sama-sama on gitu, Mbak? Bukan. Sebelumnya aku seperti itu. Sebelumnya seperti itu. Jadi feels-nya aku sebagai cewek, aku kan sebenarnya juga pengen ini dong. Maksudnya kayak inisiatif gitu. Sama-sama, iya. At least sama-sama deh gitu. Setara lah. Yes, betul. Jadi benar sih. Jadi balik lagi sih, apakah sempet tapi dari pengalaman tersebut akhirnya sempet kepikiran kayaknya mau gimana pun kalau misalnya kita cewek alpha, kita perlu dapet cowok yang lebih alpha sih gitu. Lebih alpha gitu. Jadi anggapannya kita bisa ngikut gitu. Dalam artian gini, anggapnya gini deh. Let's say ya, Amel berguru ke aku gitu. Misalnya tentang apa ya? Contoh kayak public speaking gitu. Kalau misalnya aku udah punya pengalaman di misalnya menang ini, menang itu, terus udah public speaking di mana-mana dan lain sebagainya. Sama contoh lagi aku yang belum pernah public speaking di mana-mana, terus belum menang apa-apa atau sertifikasi apa-apa, kamu lebih pilih yang mana? Iya, yang itu. Yang pertama. Iya, yang pertama. Jujur ya, yang pertama. Ya iyalah Mbak. Yang pertama lah kayak. Ya, jujur kan. Iya, kalau dari nyari yang buat pasangan sih itu sih. Iya, nah terus habis itu ya itu sih yang bikin aku kayak lah, secara nggak langsung pasti ada respect yang kamu lebih maksudnya lebih respect gitu loh. Bener. Ya ampun, dia tuh loh udah ikut sertifikasi ini, dia udah pernah di sini gitu. Orang ngelihatnya juga pasti lebih kayak wow gitu. Iya betul sih Mbak. Jadi anggapannya ya sempat aku berpikiran seperti itu gitu. Tapi balik lagi, mau gimana pun ya, yang setara. Oke, yang setara jawabannya ya. Tapi bener sih Mbak, aku nggak munafik juga. Aku tuh senang kalau misalnya pasangan aku tuh lebih dari aku juga gitu. Kayak ya setara sama. Maksudnya kayak kan Mbak pernah nggak sih kayak ngerasain jatuh cinta nambah jatuh cinta gitu. Waduh. Kalau misalnya sih pasangannya itu positif banget gitu kayak dapat sertifikasi atau apa gitu. Itu kayak bukan dari segi tampang tapi kayak dari segi skill aja aku udah kayak deg-degan gitu. Iya, bener sih. Jadi at least itu setara gitu. Anggapannya kalau misalnya bisa lebih, ya kita maksudnya sama-sama bisa saling belajar gitu. Bukan harus artinya sama ya. Misalnya kayak aku pintar public speaking, berarti pasanganku harus juga seperti itu. Enggak juga. Kita masing-masing kan punya apa sih namanya? Kelebihan masing-masing gitu. Yes, betul. Jadi kayak apa yang bisa kita sama-sama pelajari ya udah gitu. Sama-sama berkembang lah gitu ya, Mbak. Betul. Enggak harus yang di bidang yang sama, yang apa. Enggak. Tapi sama-sama nge-grow up gitu ya. Yes, sama-sama berkembang. Oke. Gitu. Kita lanjut gak sih ke pertanyaan selanjutnya? Tapi ada gak sih Mbak yang karakternya itu campuran?
Misalnya ada alpha, misalnya ada alpha dan omega di dirinya tuh gitu. Ada alpha sama omega digabungin gitu. Bisa jadi ya gitu. Bisa jadi juga sih ada campuran ya. Cuman pasti menurutku pasti ada yang lebih condong gitu. Nah, biasanya nih Mel, kalau misalnya si alpha nih ya lebih, kalau misalnya kita lihat dari ciri-cirinya yang secara nyata tadi kan udah sempet tuh dibahas ya. Tapi ini kita lebih detailin lagi gitu. Yang alpha ini memang biasanya lebih percaya diri gitu. Ya biasanya ya wanita alpha ini tahu nilai dirinya gitu. Terus dia udah tahu lah maksudnya value-nya dia tuh gimana gitu. Terus habis itu ya berkat rasa percaya diri itu wanita alpha ini jadi kelihatan lebih kayak nonjol banget. Contoh ya, contoh. Aku duduk di sini, aku duduk tegak. Kamu duduk di sini, kamu duduk gini gitu. Bener lah ya. Nah, terus habis itu oke, kalau misalnya kita ngomong gini, orang lebih fokus yang mana? Yang sini. Duduk tegak dong. Duduk tegak gitu. dong. Nah, itu mungkin secara nggak langsung ya gitu. Jadi duduk tegak deh. Biar kita sama-sama menonjol. Iya, betul. Nah, selain rasa percaya diri, yang kedua, kita itu ya yakin dengan diri sendiri gitu. Anggapannya ya cewek aloha. Kenapa cewek alpha? Apa jadi inget ke Jakarta belah sana. Iya, ada. Pik. Gila guys, mainnya pik terus. Enggak. Itu FYP. Siap. Oke, kalau cewek alpha itu biasanya dia tahu dia hebat gitu. Keyakinan diri yang dimiliki cewek alpha ini yang bikin mereka menjadi pemimpin yang hebat dan menarik bagi kebanyakan pria. Jadi yang gitu, alpha ini lebih menarik ya dibanding karakter-karakter cewek yang lain gitu ya, Mbak? Bisa jadi, karena kan udah kelihatan kayak menonjol banget kan. Iya gitu. sih. Tapi rasa percaya diri. Beda-beda sih Mbak, ada juga cowok yang nggak suka ceweknya menonjol. Bener. Kayak pengen ceweknya tuh lebih pendiam gitu. Manut nggih Mas. Apa itu artinya? Loh, nggak tahu. Oh iya. Sunda deh. Iya, aku Sunda punya Jawa, gak nyambung ya. Enggih itu iya Mas gitu. Oh, manut enggih Mas. Iya, manut. Tipikal female. Oke. Nah, terus habis itu selain itu kuat ya. Wanita alpha ini biasanya karena menonjol, terus habis itu juga selalu menunjukkan kekuatannya yang ada pada dirinya. Sebagian besar ya si CEO wanita dipandang sebagai wanita alpha karena mereka nggak mau menerima perintah dari siapapun, cenderung dominan lah ya pokoknya. Gitu. Jadi ya lebih pengen lebih menonjol gitu apa ini? Iya, menonjol tapi sometimes ya bukan yang kayak ditonjol-tonjolin gitu. Iya, tapi maksudnya ya emang bener-bener menonjol ya, emang gitu. secara natural aja gitu. Aku ngerti. Nah, terus habis itu yang keempat nih Mel, seorang pemimpin wanita alpha ini selalu pengen ngambil peran yang menantang buat menguji diri mereka sendiri sebagai pemimpin yang memajukan status sosial mereka. Oke. Ini mbak banget gak sih? Ya, maksudnya tuh pengen beberapa iya. Beberapa iya sih. Makanya aku juga kayak nyimpulin ini kayaknya alpha masuk ke Mbak Shirley nih kayaknya gitu. Dan aku nggak tahu sih aku apa ya. Aku nggak tahu aku juga apa. Oke, kita sekarang coba lihat ya. Kalau misalnya beta dulu. Beta tuh kayak nama hotel ya. Ada namanya ada kok main hotel-hotel aja di kabupaten aku ada gitu. Kesana sama siapa nggak? Hah? Kesana sama siapa? Kok jadi ke situ sih? Aku gak pernah ke situ. lewat doang. Iya. Siap. Oke. Kebetulan ini dekat Tugu Nanas. Beneran ini Tugu Nanas beneran ada? Enggak sih, kayak apa ya, Tugu apa ya? Enggak sih, bukan Tugu Nanas, apa ya sih? Oh, Sisingaan itu apa ya? Pokoknya daerah Subang. Iya, daerah Subang lagi yang gitu. Teman-teman Subang nih, silahkan. Iya, aku susah jelasinnya sih, nanti aku dihujat dah. Oke, kita balik lagi ya Mel, buat yang beta. Iya. Nah, beta ini biasanya nggak reaktif orangnya, jadi sering dipandang sebelah mata sama orang lain karena kepribadian mereka yang penurut atau seringkali terlalu baik. Nah, alasan utama mengapa cewek beta itu tidak reaktif adalah karena mereka sangat menghindari konflik. Dari satu dulu, apakah Amel mengikuti perintah? Gimana ya? Sebenarnya setengah-setengah sih Mbak. Aku tuh emang orangnya menghindari konflik banget. Tapi aku juga kayak
pengen sama kayak apa gitu, tapi kayak setengah-setengah di beta sama setengah di apa gitu loh. Oke. Gimana ya? Kayak nggak full di alpha, nggak full di beta gitu. Oke, kita coba lanjut dulu. Yang di beta nih ya, selain tidak reaktif, dia itu juga tergolong cemas gitu. Jadi maksudnya cemas di sini seperti apa gitu? Mereka itu nggak bisa mudah mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi mereka lebih kayak memikirkan lah ya, anggapannya orang lain gimana nanti dan lain sebagainya, nanti kalau misalnya aku gini gimana gitu. Jadi kayak lebih ke cemas. Dan aku itu banget. Oh gitu. Aku terlalu mementingkan omongan orang dan perasaan orang lain, jujur. Aduh. Kalau aku sendiri yang ngerasainnya tuh kayak aku tuh lebih baik enggak aku dulu. Jadi lebih baik orang lain dulu yang ngerasain gitu dibanding aku gitu. Jadi kayak terlalu memikirkan orang lain gitu. Daripada diri kamu dulu. Iya gitu. Tapi aku nggak pendiam. Tapi kan di situ pendiam. Tapi aku nggak pendiam gitu. Gitu. Jadi aku jadi setengah di apa, kayak setengah di alpha, setengah di beta gitu. Let's see. Next ininya ya. Abis cemas itu apa lagi? Ramah. Aku yang baca di pram sih ramah ya. Ramah. Jadi cewek beta ini biasanya paling ramah dibandingkan cewek-cewek lain gitu. Tapi banyak orang menggunakan keramahan wanita beta untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Jadi hati-hati guys, buat kalian yang udah merasa dari poin 1, poin 2 terus sekarang ramah ya, berarti maksudnya lebih pinter jaga omongan guys sih, Mbak. Iya, jaga omongan, jaga oversharing gitu ya. Iya, modelan seperti itu. Hati-hati karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Iya. Untuk hal-hal yang yang orang dan aku lain. tuh orangnya ceplas-ceplos gitu loh. Mbak tau gak sih ceplas-ceplos? Tahu. Kayak asal ngomong gitu, kayak ada di pikiran langsung kayak ngomong aja tanpa kayak dipikir gitu. Tapi aku gak sadar, ih kenapa aku ngomong gitu ya? Gitu. Jadi aku kadang suka aja ih kenapa aku tadi ngomong gitu ya? Kan nanti jadi kayak gini, jadi kayak gitu gitu. Jadi aku tuh orangnya cepat-cepat, aku tuh susah banget ngelain cepat-cepat itu. I see. Pelan-pelan sih itu. Iya, berarti aku termasuk beta apa Mbak? Nah, belum lagi, ada satu lagi nih. Satu lagi nih. Nah, kalau misalnya si beta itu biasanya ingin membantu, ada sifat ingin membantu. Biasanya wanita beta ini selalu pengen ngebantu orang lain untuk mendapatkan persahabatan dan rasa hormat, kayak menjunjung tinggi rasa persahabatan gitu lah ya. Gitu. Nah, fun fact nih ya, biasanya banyak orang yang jadi berpikir kalau si beta ini orang yang lemah gitu. Padahal wanita beta bakal jadi teman yang paling baik bagi orang lain loh. Karena dia ingin orang lain itu bahagia gitu. Tapi ya ingat gitu, kamu juga harus memikirkan kebahagiaan kita sendiri gitu. Yeah, of course. Iya sih, tapi aku tuh kayak aku beta deh. Iya. Tapi aku nggak pendiam. Iya. Setelah dilihat kayaknya kamu lebih beta. Beta tuh nggak pendiam loh. Kalau misalnya dia pendiam tuh dia nggak ramah loh. Oh iya ya. Tapi awal-awal ada pendiam deh. Aku nggak denger deh kayaknya. Coba scroll ke atas, ada pendiam nggak sih? Aku takut salah deh. Tidak reaktif. Kependiaman nggak tahu sih ya. Enggak deh, kayaknya nggak pendiam ya. Aku salah denger kayaknya ya. Enggak pendiam. Kayaknya aku beta nih, Mbak. Kayaknya kalau dilihat-lihat kayaknya kamu lebih ke beta sih. Iya sih. Beta sih. Soalnya kamu kayak orangnya BFF parah gitu kan. Iya. Kayak BFF gitu. Iya sih, aku terlalu sama cewek-cewek. Aku terlalu memikirkan apa ya? Kalau misalnya aku tuh orangnya tuh nggak mau punya musuh gitu, Mbak. Ya. Jadi ya udah, nggak apa-apa, lebih ke yang sakit gitu. Gitu orangnya baik banget ya. Tapi kayak bukan baik banget, tapi aku tuh ya aku juga sakit hati ya. Mesti kayak gak mau tuh orang lain tuh benci ke aku nggak mau gitu. Iya sama sebenarnya iya sih. Sama sih. Cuman aku nggak tahu sih. Iya juga sih. Iya, cuman gini deh, as simple as that. Kayak anggapannya kita cek ya gitu. Kamu tipenya lebih suka yang ngikutin arahan orang lain atau kamu punya jalanmu sendiri? Kadang punya jalan sendiri, kadang-kadang ikutin arahan juga kalau salah gitu. Tapi lebih condong ke yang mana? Mana ya? Aku jadi mikir deh. Mikir dulu. Coba diingat-ingat. Kadang aku tuh keras kepala, gak mau dengerin orang. Kadang aku juga ngikutin arahan. Gimana aku gak bisa nyondongin diri sendiri gitu. Tapi kamu lebih, kalau misalnya dikasih pilihan, kamu lebih pilih yang mana? Ngikuti arahan kayaknya. Ngikuti arahan? Iya. Ngikuti arahan? Iya, kayaknya. Gak tahu sih. Gak tahu, aku itu aja kayak bingung. Tapi aku juga gak mau gitu ngikutin arahan gitu. Gimana ya? Ini. Menurutku ya, ini kalau misalnya dariku pribadi ya gitu, dari jawabanmu tadi itu satu, kayaknya kamu lebih ke beta. Iya. Terus yang kedua, kalau dilihat dari selama ini kita bersama gitu,
kamu memang lebih ke beta. Tapi kan? Gini, ngikutin arahan itu bukan berarti kayak kamu mau disuruh ngapa-ngapain ya, bukan gitu. Jadi kayak ya lebih seneng kayak daripada bukan punya ya, gimana ngomongnya? Daripada ada masalah lebih baik kayak ngikutin aja gak sih gitu? Iya ngikutin. Terus habis itu satu sisi lagi kayak ya udah deh aku bingung, aku mendingan dapat arahan. Ya nanti ngelakuinnya kamu tetap dikasih kebebasan gitu loh. Iya sih bener sih kayak gitu sih. Iya, jadi kayak bukan yang saklek kayak kamu harus gini gitu. Kamu nggak bisa. Kamu bukan tipe orang yang bisa diatur juga gitu loh. Aku sih iya. Ketawa nih artinya bener berarti ya. Terus gimana? Ya aku tuh kayak gerasa jadi apa ya? Jadi cerminan aku kalau ada orang ini, jadi aku seneng gitu. Aku ngeliatnya sih gitu. Jadi kamu sih tetap termasuknya beta, tapi ya kamu punya apa ya? Dalam artian ya kesukaanmu sendiri gitu loh. Oke. Jadi kayak nggak literally bener-bener beta banget gitu. Menurutku beta pun itu ada kadarnya gitu loh, seberapa. Nggak yang beta banget gitu ya. Gitu. Katanya next point omega katanya. Kita melupakan omega karena omega gimana beta. Omega. Nah, ini yang introvert nih gitu. Omega ini introvert, biasanya ya introvert, extrovert ya udah tahu dibahas ya guys. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang introvert sama extrovert, bisa ke video yang kita di sini di mana-mana gitu. Atau cek aja introvert, extrovert, NPC searching gitu ya. Yes. Nah, terus kalau biasanya omega ini terlalu sensitif, terus cerdas, dan juga apa nih bawahnya nih, romantis. Emang ya? Gak tau. Aku nggak tahu sih. Aku nggak pernah deket sama orang introvert. Nggak pernah. Kamu masa nggak ada temen yang introvert? Maksudnya pasangan? Karena aku nggak tahu pasangan aku romantis. Kalau misalnya nih, aku punya pasangan yang introvert, aku nggak tahu. Karena aku belum pernah ngerasain dekat sama orang introvert gitu. Pasanganmu berarti biasanya extrovert. Iya, gitu. Pernah deng, tapi nggak sampai jadian. Deket doang. Nah aku nggak tahan. Karena aku harus sama extrovert. Masa aku yang on duluan, maksudnya aku yang aktif duluan gitu Mbak. Kan gengsi gitu. Ya jadi mikir nih. tapi kamu bisa juga gak sih yang kayak ngedeketin gitu? Kalau sama teman iya. Tapi kalau sama pasangan enggak gitu. Oke. Kalau sama pasangan enggak, karena pasangan aku rata-rata extrovert gitu. Kalau sama temen aku jujur teman-teman aku banyaknya introvert. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya extrovert ini kan introvert ini kan dia nge-charge dirinya itu dengan menyendiri gitu kan. Beda loh sama yang kalau misalnya dia, menurutku orang introvert tuh bisa juga ngedeketin yang extrovert gitu. Bisa, maksudnya orang introvert tuh bisa ngedeketin si extrovert gitu. Maksudnya bukan yang diem-dieman gimana gitu kan. Tapi itu case-nya kamu, dia nggak ngomong duluan atau apa gitu. Yang gimana, yang pasangan gitu. Kalau yang pasangan aku kan pernah deket sama orang yang introvert nih Mbak. Jujur yang ngedeketin duluan tuh aku. Gitu. Karena aku ngerasa tertarik dan ternyata dia tuh introvert parah gitu. Yang kayak bilang sayang aja dia tuh kayak harus gemeter dulu gitu lah Mbak. Jadi aku ngerasain banget gitu kayak deket sama orang introvert, kayak aku tuh capek, kayak misal aku tuh orangnya tuh bisa physical touch banget. Misal aku lagi kehujanan pengen pegang tangan atau pegangan takut jatuh gitu. Kayak dia tuh nggak nyuruh apapun gitu. Kayak gak ada inisiatif gitu. Inisiatifnya kurang. Iya, dan terus aku tuh suka main kan. Terus kan introvert kan kalau misalnya keluar banyak-banyak kan energinya habis ya. Iya, agak pusing ya. Iya, gitu. Jadi aku tuh gak kurang cocok aja. Gitu. Kalau Mbak sendiri lebih introvert atau extrovert sukanya? Aku balik lagi sih, mana yang emang ya at least kalau introvert jangan ansos sih. Kalau ya beda. Kalau misalnya introvert sebenarnya nggak apa-apa, tapi sewajarnya aja. Gitu. Jangan berlebihan banget gitu ya. Iya, bukan yang introvert plus ansos itu, wah, mohon maaf nih, nggak bisa. Agak susah bos gitu. Iya kan Mbak, kayak agak nyambung gitu. Sebenarnya gini, aku pernah gitu ya. Aduh, kebongkar deh. Iya, maksudnya kayak kalau misalnya ansos tuh kayak mau ngajak keluar main, misalnya kayak kenalin gitu kan
nggak mau gitu lah. Iya sih. Terus hidup kita gimana bos? Kayak gitu. susah kan Mbak? Ya. Kan aku juga kayak waktu itu nganter depan rumah aja kayak dia tuh nggak mau salaman sama orang tua aku gitu. Kan kayak ya udah. Itu lebih ke tata krama sih ya. Ya sebenarnya. Ya maksudnya ya iya sih, ke tata krama bener sih. Tapi introvert banget aku nggak kuat karena dia kayaknya aku introvert parah deh kayaknya. Mau alpha, beta, omega, cocoknya sama cowok gimana itu balik lagi tergantung sama preferensi masing-masing. Betul. Gitu ya. Jadi kan enggak yang apa sih namanya, harus alpha harus sama si ini, beta harus sama si ini, omega harus sama si ini, enggak iya juga sih, gitu. Yang penting cocok gitu. Tapi ya memang kalau misalnya kita, kalau sedikit ya mungkin ya, kalau misalnya biasanya yang aku cukup familiar itu cewek beta, better sama cowok alpha. Karena kan beliau-beliau yang betanya penurut gitu. Majority penurut. Terus habis itu jadi ya anggapannya kalau misalnya kita ngomong pasangan, ya harapannya pasangannya bisa nge-guide gitu ya. Bisa nge-guide si cewek beta ini gitu. Dan cewek alpha dapat yang lebih-lebih dari alpha gitu kan. Nah, balik lagi itu pilihan. Kalau dia pengennya kayak aku mau yang menguasai dunia ini, enggak. Maksudnya kayak yang emang se-alpha itu. Kalau misalnya balik lagi ke preference, kalau misalnya memang pengennya dapet yang manut ya monggo gitu ya, silahkan gitu kan. Mau dapet yang lebih alpha ya silahkan gitu. Tergantung diri masing-masing ya. Yes gitu. Oke, dan ternyata kita ngobrol tuh kayak masih sebentar ya Mbak. Ternyata udah 29 menit maksudnya. Oke. Oh 30 menit. Oh udah 30 menit. Oke, kita lanjut satu kali aja aku nanya, boleh gak satu kali lagi? Boleh. Oh udah pertanyaan penutup juga sih. Waduh, gimana nih? Dari ketiga karakter ini menurut Mbak karakter mana yang lebih penting? Menurut nggak ada ini ya, semuanya punya porsinya masing-masing dan semuanya penting gitu. Tergantung situasi dan konteks berarti ya. Anggapannya gini, manusia itu ya kayak anggapnya manusia aja. Manusia itu diciptakan sangat-sangat unik gitu kan. Maksudnya ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini gitu. Betul. Jadi mau kalian termasuk manapun ya kalian pasti punya plus minusnya masing-masing. Iya. Itu aja. Betul. Ada kelebihan dan kekurangan ya. Yes. Oke, punya idola atau seseorang perempuan apa yang jadi inspirasi Mbak nggak? Satu lagi. Perempuan alpha yang boleh nggak sih mengidolakan diri sendiri? Nggak boleh. Narsistik gitu. orang lain. Oke. Aduh, kalau misalnya seorang alpha yang jadi inspirasi, balik lagi ini kayak udah 3 kali dibahas. Kayak idola siapa? Ibuku. Iya, betul. Iya, Mbak selalu bilang kalau misalnya idolanya itu ibuku. Keren sih. Jadi iya, karena beliau juga alpha gitu ya. Alpha. Nurun berarti ya? Iya. Sifat turun-turunnya itu berarti alpha, Mbak. Itu ya. Iya, betul. Benar. Keren sih mengidolakan ibu. Emang bener, ibu nomor 1 sih. Udah 3 kali. Iya, gak apa-apa Mbak. Itu bukan ini sih, sebuah kebanggaan. Iya. Oke, kayaknya kita udah bener-bener gak bener-bener juga sih. Kayak udah lama banget nih ngobrol-ngobrol karena saking kangennya kali ya. Ngobrol sama Mbak Shirley. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi kan Mbak? Boleh. Iya kan. Dan kita udah ngobrol-ngobrol seru banget kan Mbak tentang si karakter cewek ini. Sebelumnya makasih sudah mau berkenan ngobrol bareng Amel ya Mbak. Iya, makasih juga. Banyak yamba-yamba ya dari tadi. Iya. Tapi aku mau sedikit info nih buat teman-teman semua, teman-teman NVC. Kalau NVC Media bakal ada segmen baru yang berkaitan dengan hewan. Kira-kira apa ya? Dan kalau penasaran sama segmen barunya, coba tebak di kolom komentar ya. Thank you yang sudah nonton sampai akhir. Thank you for watching. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak mau tebak nanti segmen barunya apa? Tulis di kolom komentar ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Makasih ya Mbak Shirley. Dadah.